battle-nya Arsyad nih nggak berhenti sampai di ketua umum Kadin, katanya juga akan masuk ke dunia politik dan siap mengambil alih kepemimpinan salah satu partai besar. Politik is not your thing, atau enggak nih. Say no to politics atau gimana? Enggak, bukan. Begini, Kadin pun politik tapi bukan politik kekuasaan. Betul. Ya, Kadin itu politik kesejahteraan. Ya. Pengalaman orang di Indonesia memang ketika ditanya mau masuk politik jawabannya enggak, tapi abis itu jadi. Nah, kalau namanya takdir, saya juga nggak boleh itu. Ya. Takdir itu jalan, dan yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan Maha Esa yang tahu. Tabik Detikers, saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detikom. Kita akan bahas sesuatu atau fenomena atau peristiwa, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah sosok ya. Di belak-belakan yang Anda saksikan kali ini saya akan mengangkat seorang yang mungkin perannya di masa yang akan datang sangat penting bagi kebangkitan ekonomi, mengingat kita sudah 2 tahun terpuruk dan tentu saja berimbas pada dunia usaha. Tentu saja faktor yang mempengaruhi perekonomian ke depan adalah bagaimana upaya para pengusaha bisa mengembalikan perekonomian ke relnya seperti semula, bahkan bisa menanjak untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia emas lah yang dikatakan tahun 2045 seperti yang dicanangkan oleh Presiden. Tamu kita di belak-belakan kali ini adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Tapi karena masih muda, saya nggak akan panggil Bapak. Usianya ternyata belum sampai 50 ya Bang ya? Pas sudah lewat Mas, lewat 50. Iya. 50 ya. Lahir tahun 70. Tahun 70, Mas. Jadi udah tahun 70 berarti ya. Ini 52 lah tahun ini ya. Tahun ini 52. Masih hangat-hangatnya lah, masih kencang-kencangnya. Tapi banyak orang yang barangkali belum familiar lah sama Bang Arsyad karena orang mungkin tahu, sebagian mungkin di dunia usaha tahu gitu ya. Tapi orang awam, orang umum nih Arsyad siapa sih ini? Kayaknya mirip-mirip sama yang namanya. Iya. Tapi terus tiba-tiba muncul sebagai sosok yang kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Kadin secara aklamasi ya. Musyawarah mufakat aklamasi. Yang tadinya wah ini ada gerbong kiri, ada gerbong kanan, akhirnya bersatu dan kemudian akhirnya sepakat menetapkan Ketua Umum Anda sebagai pemimpin Kadin 2021-2026. Betul. Siapa Arsyad Rashid itu? Itu, nah pertanyaan, Arsyad Rashid adalah manusia biasa. Okay. Ya kan? Jadi mau dibilang ya inilah Arsyad apa adanya. Nama saya panjang, namanya Oke, namanya adalah M. Arsyad Rashid PM. Nah, panjang tuh. M itu Muhammad pasti. Muhammad, terus Arsyad, Rashid, terus ada Prabu Mangkuningrat. Panjang kan? Panjang banget kan? Jadi bukan polisi militer, tapi itu. Jadi itu kalau nulis di rapot agak repot. Agak repot. Kalau di rapot apa? Arsyad Rashid aja atau? Enggak, jadi tergantung. Kalau di Indonesia, waktu saya kebetulan waktu awal saya sekolah di Indonesia, SD di Indonesia. Namun umur 9-10 saya keluar negeri ya. Jadi waktu itu, ya waktu masih istri panggilnya Arsyad Rashid gitu. Nah, tapi pas sudah keluar mulai itu kan first name, last name. Nah, waktu di Singapura waktu itu kebetulan saya, karena ayah ibu tuh ngirim saya Singapura, ya kan, tinggal di keluarga Arab, masuklah SD di sana. Pas SD, di sana dipanggilnya Arsyad still, gitu kan. Pas pindah dari situ, ayah saya bilang, ini Anda mesti, you have to go further, dia bilang. Untuk SMA-nya jangan di Singapura, masuklah si asrama. Jadi dicariin sekolah ya semi militer lah sama ayah. Nah di sana namanya panggil pertama susah namanya, bingung dia. Akhirnya keluar nama Andi. Ini dari mana tuh nama Andi? Gara-gara guru Inggris. Jadi ada guru Inggris yang bilang karena nggak bisa nggak bisa kan. Udahlah, I forget it. Dia bilang, I call you Andy gitu kan. Akhirnya satu sekolah ngomong Andy ya pada waktu itu. Nah tapi but then in the US, when it comes to ini kan paspor segala macam dan sana biasa kan first name, last name. Jadi nggak bisa Arsyad Rashid karena Arsyad Rashid nama tengah. Oke. Ya kan, jadi Muhammad Mangkuningrat. Ya kan? Itu sebelum tahun 2001 untungnya ya. Kalau setelah itu agak repot juga ya masuk ya Bang ya. Tapi alhamdulillah, membalik-balik nggak pernah di ini, nggak pernah. Tapi sebentar deh. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta dari keluarga militer.
Ayah saya tentara, iya. Angkatan apa tuh? Angkatan darat. Angkatan darat. Angkatan darat. Cuman memang ayah saya ya, meninggal hanya melihat 2 presiden. Ya. Jadi Soekarno dan Soeharto. Pak Harto. Jadi waktu Pak Harto turun di bulan Mei, April ayah meninggal. Jadi sebelum Sudah purnawira. udah purnawirawan tapi meninggal dunia di 98. Pas bulan April sebelum ya, kejadian. Betul. Waktu itu abang di mana? Saya udah balik. Oh, udah balik. Udah balik. Jadi 98 udah di sini. Udah di sini. Kita kilas balik dulu deh. Kecilnya Acha tuh kayak gimana ya? Anda tuh anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Jadi kalau secara urutan keluarga ya, jadi kebetulan ayah saya itu pernah beristri, terus dia cerai, terus menikah lagi, ya. Dari istilahnya, so I have 5 half brothers dan sisters, itu 5. Nah, depan dari ibu, saya yang pertama, saya yang sulung, terus sama adik saya. Jadi kalau total keluarga 7, Pilor ini 1-2 gitu ya. Nah, jadi, dan ayah tuh dari Palembang, ya kan, ibu Sunda, makanya saya bilang ini saya Pak Sundan, gitu, ya kan, Palembang Sunda, Palembang Sunda, bahasa Sunda Empire juga jadinya. Oh, ini dan makanya tapi bener kalau bicara Sunda Empire di rumah itu bahasa nasionalnya tuh Sunda. Bahasa Sunda. Jadi karena Anda ibu lebih familiar berbahasa Sunda daripada berbahasa Palembang. Jadi yang didengar baik kebanyakan adalah Sunda. Walaupun ayah memang kan lain kan, kalau keluarga Palembang juga ribut bos, datang tuh langsung wah ramai kan. Nah itu akhirnya juga bisa mendengar. Jadi kalau mendengar mengerti bahasa Sunda dan Palembang iya. Untuk mungkin untuk bicara agak susah. Kalau prototipe orang tua militer kan, wah keras, disiplin. Ayah seperti itu juga? Keras sekali. Makanya kadang-kadang saya bilang sama ibu sama ayah, tega sekali gitu kan. Waktu saya punya anak gitu kan, saya punya anak 3, ya, putra putri. Waktu anak saya lahir yang pertama umur 9 tahun sebetulnya, ada ibu ada ayah, saya bilang, saya kebayangin waktu saya umur 9 tahun. Saya udah dikirim ke Singapura, nggak bukan ini, tinggal di Anda bandel banget sampai akhir dikirim ke luar negeri? Enggak, karena pemikiran ayah sama ibu sih, Mbak ayah bilang, no, Anda mesti bisa dewasa, katanya. Umur 9 tahun kan belum dewasa, waktu itu saya bilang, Bu, tega banget dikirimin umur 9, saya ngeliat anak saya nggak tega gitu ya. Waktu, gini deh, waktu dikirim ke Singapura itu berarti SMP, waktu mau... Enggak, SD. Umur 9 tahun. Orang 9 tahun? Umur 9, jadi saya kelas 4. Nah itu, bilangnya gimana tuh ayah bilang gitu? Ayah sama ibu cuma bilang, ngomong gitu, bilangin bahwa selalu ibu mengatakan kamu harus dewasa. Walaupun masih kecil, saya bilang harus ini, kamu bisa independen, mesti ini. Karena gitu. anak pertama itu. Iya, karena pertama tadi dan pengennya ayah bahwa ya kamu mesti bisa. Dan nah ini yang menjadi prinsip juga untuk hidup saya adalah bahwa kehidupan itu adalah kehidupan ayah dan ibu. Saya harus membangun kehidupan saya. Jadi dengan demikian, saya harus bagaimana supaya mempersiapkan hidup. Untuk mempersiapkan hidup, kata ayah sama ibu, you have to be independent. Nah, ya tadi mungkin kalau saya nggak tega gitu. Saya waktu itu akhirnya anak saya suruh akhirnya ke sekolah di luar juga umur 16 anak saya. Tapi 16 udah oke lah. 16 oke, masih oke. Nah kalau waktu itu 9 gitu kan beda. Dititipin di keluarga Arab, ada keluarga saya di saat kebetulan itu lucu. Jadi ayah sama ibu tinggal di Cawang dulu, di jalan Dewi Sartika tuh ya. Nah, terus kita punya tetangga di depan, ada orang Arab ya di depan. Nah, akhirnya kan jadi karena tetangga, ya deket lah gitu kan, kayak ini ngomong. Nah, waktu pas mau bilang Singapura, kan perlu ada guardian lah istilahnya, kan umurnya masih segitu kan. Akhirnya si ini bilang, saya punya keluarga di Singapura gitu. Dia bilangnya kan, udahlah, ayah sama ibu bilang, ya udah di situ aja. Ya udah, akhirnya saya di sini saya dikasih satu kamar gitu, dengan satu one bed gitu ya, tinggal di situ lah saya. Nggak kenal sebelumnya? Nggak kenal. Bukan juga punya hubungan darah? Nggak punya. Gimana perasaannya umur 9 tahun, malam pertama tidur di rumah asing, di lingkungan yang sangat asing? Bahwa pada waktu itu karena selalu dibilangin, you have to be strong, ini gitu. Jadi, alhamdulillah saya nggak nangis. Saya datang sana, saya dinikahkan, ya udah, saya merasa bahwa I have to do it. Gitu. Nah dari situ ya akhirnya tinggal sama mereka. Disitulah saya juga, makanya saya suka kari itu gara-gara di situ tuh, karena tiap hari makannya kari ini, dalca lah, itulah, ini kan. Tapi looking back, mungkin apa yang saya hari ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya I believe this. Ini membuat kekuatan dalam diri saya. Dan selalu bahwa
I always think positif. Karena pada waktu itu saya berpikir mikir bagaimana harus positif, harus memikirkan bahwa what I can do it, gitu. What's your stake sih, basically waktu itu yang kemudian Anda pertaruhkan gitu, yang kemudian membuat seorang Arsyad 9 tahun itu bisa kuat menghadapi kondisi itu? Mungkin yang saya lihat itu ayah dan ibu. Saya cuma merasa bahwa mereka punya harapan yang sangat besar dan saya tidak mau mengecewakan. Makanya waktu pas awal mau masuk universitas pun S1, itu saya ambil engineering awalnya. Padahal waktu itu mungkin saya bilang, aduh ngapain sih, tapi karena di otak saya selalu gini, waktu itu ayah selalu bilang jadi insinyur. Waktu itu belum top nih, pengacara atau semua, insinyur gitu. Kalau insinyur nanti gaji bisa gede. Situ, jadi udah. Tapi nggak nyuruh jadi tentara juga? Enggak. Anda juga nggak tertarik untuk jadi Terus terang nggak tertarik. Oke. Jadi Kenapa? Kalau dibilang kenapanya, maybe tadi karena mungkin dari kecilnya udah keluar. Waktu saya lahir, ayah juga baru udah pindah. Jadi ayah tuh kalau pensiun tuh tahun 73 kalau nggak salah. Ya. Udah nggak aktif lagi. Nggak aktif. Jadi ayah tuh pindah 73, 74. Saya lahir 70 kan. Jadi waktu saya lahir anak tentara. Waktu adik saya lahir udah bukan anak tentara, anak sipil. Ayah terus bekerja di swasta pada waktu itu. Nah, jadi nggak terlalu dekat ya? Enggak. Nah, keputusan kemudian memilih computer engineering ya? Yes, betul. Jadi namanya computer engineering. Jadi dulu tuh kan gini, komputer masih mulai-mulai itu zaman tuh masih ada Apple masih ini segala macam belum ada lah. Nah, pada waktu itu memang saya melihat bahwa ke depan ini adalah komputer, right? Nah, dengan begitu dulu belum ada nih khusus belajar komputer engineering, nggak ada. Dulu di bawahnya electrical engineering. Orang masih figure out ya apa itu. Bagian daripada elektro waktu itu. Jadi waktu saya masuk ke university, saya ambil tadi electrical engineering, emphasizing kepada computer engineering. Tapi kemudian nggak selesai. Bukan selesai. Jadi di situ beralih tuh. Nah, waktu setelah 2 tahun, akhirnya saya mulai ngobrol sama ayah, sama ibu. Saya bilang, ya ini ya boleh sih insinyur ya, gini saya bilang. Tapi I have a plan, saya mikir saya pengen belajar bisnis. Itu saya bilang. Akhirnya setelah I went there, saya transfer untuk masuk ke bisnis, strategic business. Waktu itu. Jadi tapi bisa transfer nilai itu? Bisa. Pertimbangannya waktu itu apa? Gini. Nggak hopeless juga di lama-lama belajar komputer. To be very frank pada waktu itu. Salah satunya gini. Engineering tuh banyak banget PR-nya. Kerjaannya setiap hari gila. Jadi nggak bisa bergaul. Terus terang nggak ada sosial, nggak bisa dapat nyari cewek, ya kan nggak bisa. Sekolah di California lagi. California ada sunset kan ini. Waduh, saya bilang nih nyari pacarnya nggak bisa bos. Karena you have to do it. Nah, saya bilang waduh. Saya bicara jadi ketawa, dia bilang ya gimana kalau nggak bisa nggak ini kan. Nah itu juga mendorong saya, tapi dengan begitu saya bisa aktif waktu itu di mana Permias misalnya, organisasi di sana mahasiswa dan segala macam, jadi bisa melakukan itu. Kalau di waktu engineering saya nggak bisa, terus terang aja itu. Berapa tahun tuh kuliah total? 5 tahun? Total 4 years, 98 ke 4 tahun. Ya umum lah ya. Umum. Jadi saya 2 tahun di engineering, terus 2 tahun ada saya strategic business. 98 selesai harusnya. Saya balik 90, I came back tahun 92. Nah, end of itu I came back, terus saya mulai kerja. Kerja di perusahaan? Kerja pertama kali di Mitsubishi. Di Mitsubishi. Jadi? Itu lucu tuh pertama kali masuk. Saya jadi pas masuk diterimanya saya jadi waktu itu kebetulan alhamdulillah dapat wakil direktur lah ya, tapi sama dengan GM keuangan waktu itu awalnya. Tapi kerja di pabrik. It's your thing. It's your thing tuh. Keuangan tuh. Ya, begini. Kalau di bisnis kan mesti mengerti keuangan. Jadi at the end of the day, it must be a cup of tea juga gitu kan, harus kita ini karena. Tapi menarik waktu itu, saya belajar juga. Saya datang, saya kerja, ya kan, di pabrik waktu itu di Pulau Gadung, ya pabrik mobil ya. Datang ke sana kerja, terus first thing first, tau nggak apa dia lakukan? Saya nggak dikasih meja. Saya bilang loh, kenapa begini? Emang Pak Jepang. Wakil direktur. Iya, dia bilang istilahnya gitu kan, ya ininya. Dia bilang no. Saya disuruh ke bawah. Ke pabrik? Pabrik. Jadi saya di bawah selama kurang lebih hampir 6 bulan. 6 months. Dia pindahin saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap jadi kan ada production ini, cycle tuh ya. Jadi saya di tiap ini, satu production ini, saya pindah ke sini setiap bulan tuh. Untuk belajar sebenarnya? Nah iya, awal terus terang aja masih muda begini, gue bilang kurang ajar, gue gini gue kerja disuruh begini gitu kan.
Tapi dan udah, I learn di sana ngelas ini. Nah akhirnya after 6 months terus saya balik, terus baru dia bilang oke, now back gitu kan, dikasih tempat duduk di sini, mulailah kasih laporan keuangan kan gitu. Terus dia bilang, nah sekarang lu bisa menganalisa. Dia bilang, kenapa? Bagaimana lu bisa menganalisa sesuatu sebelum Anda merasai dan melihatnya semua sendiri? Kalau semuanya hanya di atas. Atas saja. And that's I learn. Itu pelajaran yang penting buat saya. Jadi setiap kali I want to do something, saya bilang saya mau datang ke tempatnya, saya mesti lihat, mesti rasai, ngobrolin dulu gitu, supaya benar-benar tadi merasai. Karena cuma hanya ya tadi ya desktop tuh nggak gampang. Terus akhirnya beralih menjadi pengusaha. Itu Kerja nggak enak sama orang ya? ya terus terang aja terus Berapa lama tuh di kerja sama orang lah? ya actually Pindah berapa kali? enggak, saya cuma di Cuman situ, di Mitsubishi aja. Sebetulnya kalau kerja saya cuma di Mitsubishi aja. Oke. Berapa bulan? Berapa tahun? Akhirnya saya keluar 95. 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. Oh, lumayan ya. Ya, tapi sebelum itu juga udah mulai gatel tuh. Jadi 9 tahun berapa ya? 93, 94 lah ya, 2 tahun, 2 tahun. Enggak, saya lihat saya bekerja, wah udah happy lah, dapat gaji lumayan waktu itu kan. Terus Masih muda, belum nikah? Belum, pas baru mulai, terus akhirnya baru saya nikah kan. Nah, ya udah kan kalau karena mobilnya Mitsubishi dikasih mobil Mitsubishi, nyicil kita bisa, dulu nyicilnya 200.000 loh setiap itu, ya kan. Terus, nah, tapi saya berasa kurang challenging, kok monoton gitu-gitu ya. Nah akhirnya karena ada teman juga ngajakin bisnis, saya bilang ya deh ikutan deh gitu. Nah tapi saya nggak involve, cuma ikutan modal tuh. Wah itu belajar tuh, ikutan dikit lah ya. Habis tuh, tutup tuh barang, habis tuh. Ini belum sama yang Indika nih? Belum, ini belum. Ini Bisnis masih, apa? Temannya bisnis bisnis waktu itu actually ini komputer, ya kan. Nah waktu itu dia jualan mesin hitung duit. Yang muter di ya yang bank itu itu ya, bang di itu dalam tuh itu ya. gitu kan ajakin itu tuh ya kan. Ya saya kan nggak ini wah ini excited ini ikutan deh gitu kan. Bablas. Akhirnya saya bilang aduh ini nggak bisa nih kalau nggak sendiri kali ya. Cuma ikut-ikutan meeting doang tapi nggak menangani gitu. Nah itu berjalan. Nah tapi apa yang terjadi juga adalah dalam kehidupan saya itu waktu saya di Amerika kan masuk asrama. Nah di situ saya kenalan sama yang akhirnya jadi udah kayak saudara kita berdua, namanya Agus. Kalau Agus tuh umum di Indonesia ya. Nah. Belakangnya ini nih yang ngeri nih. Ya, nah Agus Sutikatmono. Kan. Pada waktu itu saya juga nggak tahu siapa Sutikatmono. Terus terang, when I met with him, waktu di sana, mulai agak ini pas pulang, pas liburan, dia ngajakin nonton dong bioskop. Tadinya nggak tahu nih. Nggak tahu gua. Serius? Serius. I was not aware. Karena saya emang di luar kan. Jadi saya nggak mengerti siapa ini. Karena orang berpikir gini, jelas aja dia bisa begitu privilege-nya kenal sama anaknya juragan kan gitu. Ternyata enggak ya? Awalnya gua nggak kenal. Saya bayangin nih, pertama kali waktu di asrama ya pas masuk ya lucu tuh saya bilang. Datang nih nyampe di asrama nah, kan. Kebetulan ibu saya satu lifting. Enggak, kebetulan Agus di bawah saya setahun. Okay. Nah, jadi pas ini kan ibu nganterin dong. Nah, kebetulan saya bawa koper nih ketemu Mas Asrama, turun dari mobil gitu kan. Ibu lari ke administrasi ngurusin. Saya bawa koper turun. Terus ada 2-3 orang di situ duduk kan. Mereka langsung bantuin. Please, we'll help you gitu kan. Oh, thank you gitu kan. Wah, ini ada bule di situ, ada orang China, satu lagi kayak orang Filipina gitu. Terus yang ini bantu ngomong. Terus bantulah mereka bertiga, salah satunya si orang Filipina ini. Ibu teriak, Cat, dia bilang gitu kan, nama kecil saya Acat. Cat, itu kopernya jangan itu, hati-hati kamu gini, gitu kan. Tahu-tahu ternyata yang saya pikir orang Filipina, itu namanya Agus Sutikatmono. Kita karena dan akhirnya jadi roommate. Akhirnya kita jadi roommate dan we actually mulai live together, akhirnya berdua lah kita. Nah, waktu balik, saya duluan balik. I came back karena ayah saya sakit, saya pulang duluan. Saya ngambil master. So, Agus continue his master degree. Nah, 95 Agus pulang. Oke. Dan jadi masih menghabiskan waktu bekerja sambil nunggu. Sambil tadi ada usaha dikit, saya jeblok gitu kan. Tekor gitu kan. Itu tabungan habis? Itu habis, gitu bos, itu serius. 2 kali gua kena nih. Pertama itu, terus saya ikut sekali lagi, ada 2. Habis gitu saya coba jalan ini, wah itu juga parah. Itu juga nah udah, dan masuk. Dan 95 itu.
Tapi waktu itu Anda belum bisa dibilang sebagai pengusaha kan? Waktu itu kan cuma silent partner aja. Silent partner, ya. Nah terus baru mulailah, si Agus pulang kan, pas pulang, bro ngapain nih gini-gini. Wah gue ngerti kan komputer gini-gini. Nah, akhirnya saya ajak Agus, Jus mau nggak lu bisnis ini? Apaan Cat? Gue baru mau mulai nih. Apa? Banking. Gue bilang banking apaan? Saya bilang gini nih, waktu itu saya, Agus sama Aji itu satu lagi, bertiga lah gitu. Terus kita waktu itu masih baru namanya smart card, ya kan? Nah untuk satu smart card, terus kita juga mesin ATM, sama mesin buat kredit card, gitu kan? Edisi. Ya edisi itu. Nah itu pada waktu itu, dan cukup canggih waktu itu, gitu ya ininya. Nah, akhirnya kita, saya bilang ini, aku bilang yaudah deh gue itu, gitu kan. Nah Agus di situ jadi lebih, karena Agus juga mesti waktu itu ada bapak yang bilang lu muter-muter dong, gitu kan. Agus muter-muter ini, tapi ikutan bisnis ini, gitu kan. Jadi tapi yang jalanin saya tuh, di situ jalan. Nah udah berjalan juga tuh bisnis, ya, lumayan lah dari 95 mulai itu. Terus akhirnya dari situ mulai tuh waktu itu kita ada ya laku lah dikit-dikit, lumayan lah ya. Bersamaan waktu itu ya, bapaknya Agus dan semua itu mau bikin waktu itu lah masih zamannya namanya multimedia gitu kan. Dulu kan masih belum ada ini bos. Wah itu belum ada internet. Internet belum ada. Wah mau bikin namanya fiber coax, kan pakai fiber optik, pakai wah gila. Nah Agus bilang Cat bantu dong. Nah, itu masuk saya ikutan juga di program sana, program waktu itu buat HBO lah segala macam, kita mau buat segala macam. Tapi bersamaan on the side saya bilang wah kalau begitu konten nih, akhirnya kita bikin production house. Kita bikin value added telecommunication waktu itu. Pelan-pelan tuh kita buat itu kan. Nah, sempat kita akhirnya radio, ya itu juga di TV swasta. Itu that's the steps waktu itu pelan-pelan. Tapi there was the breaknya sebetulnya adalah setelah itu, yaitu apa? Pas itu habis itu 97 Desember 98 krisis kan. Nah, sudah krisis terjadi, udah wah change, everything change kan, dunia berubah tuh semua kan. Brutal ya? Brutal, hitam semuanya kan, nggak ada yang nggak tahu apa yang dilihat nggak tahu gitu kan. Tapi di situ juga suatu pembelajaran, I learn a lot di situ juga. Akhirnya waktu itu diminta saya bantu. Selain bisnis ini, Gus bilang Cat bantuin gue sama ngomong Pak Dwi stroke pada waktu itu. So we help lah. Nah di situ saya bantu untuk restructuring. Nggak ngerti apa kata-kata restructuring, saya sama Agus ya udahlah yang penting restructuring. Intinya apa? Ya kalau punya utang kita bayar. Tapi gimana cara bayarnya ya coba diomongin. Kan gitu intinya. Nah itu berjalan. Nah itu banyak belajar juga karena industrinya macam-macam dan lain-lain ya. Gitu. Jadi akhirnya buat saya Pak Dwi juga lah seorang yang bagian daripada mentor saya. Ya waktu itu juga 98 tuh saya belajar banyak ini. Dia bilang waktu kejadian 98 terus dia harus membayar pada pemerintah waktu itu di apa namanya BPPN tuh. Dia serahkan aset dia semua. Saya bilang kan terus terangnya sama Pak, ngapain Pak? Karena bukan salah dia. Karena salah partnernya waktu itu, partnernya cabut. Nah, tapi bilang enggak, dia bilang. Dan posisi dia sebenarnya relatif bisa aman, bisa nawar lah istilahnya. Iya, gitu, tapi apa yang beliau katakan? Nah, Cat dia bilang. Uang bisa dicari, nama baik itu nggak bisa dibeli. Dia bilang. Wah, Island. Itu saya bilang, wow, saya bilang. Dan dia kasih loh, semua pada negara. Nah, that's and he's also one of my mentor juga gitu ya, Pak Dwi dalam konteks itu. Dan di situ saya juga banyak belajar bagaimana Pak Dwi dan Ibu Dwi ya, Paknya Agus tuh menginikan orang-orang, ya bagaimana senyuman dia. Dulu kan Pak Dwi eksentrik pakai baju warna putih lah, ini gitu-gitu. But the moment is a smile. Gitu. Nah, jadi itu juga menjadi suatu proses pembelajaran. Then comes to setelah krisis waktu itu 2000-an, kan setelah itu udah mulai recovery, tapi tetap Indonesia dianggap masih resiko tinggi. Nah, mulainya waktu itu di tahun 2000 berapa itu ya? 2002 deh, 2002. Terus kita bilang, wah ini mau ngapain kita? Karena tadi kan udah gini, bisnisnya apakah media atau terus. Akhirnya waktu itu kita mau bangun pembangkit listrik, kita pikir. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Nah, mau bikin pembangkit listrik, tapi dan gimana nih caranya? Kita pikir pada waktu itu financing nggak ada yang jalan, Jepang nggak ada, Amerika semua nggak ada financing. Akhirnya berat. Akhirnya kita mikir, saya bilang apa? Wah kita ke Cina aja nih. Akhirnya ke China bos, kita cari ke sana, cari itunya apa? Buat ya untuk yang bikin kontraktornya sama duitnya, istilahnya kan. Tapi waktu ke sana ngobrol-ngobrol, yang kita kaget adalah, terus terang kaget adalah mereka bilang
ada batu bara nggak Indonesia? Loh, gimana? Cina kan banyak batu bara. You are one of the biggest producer in the world gitu loh pada tahun itu. Dan sampai sekarang sih masih besar. Dia bilang nggak nih, akan ada policy baru. Dia bilang bahwa akan diblok ini lagi untuk reserve. Jadi untuk itu ini. Akhirnya ya, to make the story short, itulah ide pertama untuk awal untuk bisnis batu bara. Akhirnya waktu itu Cina bilang, kalau lo ada gue beli. Dia bilang gitu. Saya beli deh ininya, batu-batunya dan segala macam. Wah, excited juga kita. Ya deh gitu. Balik kita cari. Dapat satu tambang. Wah, udah tanda tangan, udah segala macam, Cina udah happy ya. Kita kan udah ada pembeli nih, kita buat finance. Nggak rezeki. Tiba-tiba kacau tuh barang, ya kan? Akhirnya batal. Malu kita masih Cinanya. Balik ke Indonesia. Malu ya kan, karena nggak bisa, udah mau tanda tangan dan segala macam kayak ini. Akhirnya kita mesti nyari penggantinya kan. Jadi kita nggak, karena udah perusahaan itu udah nggak ada. Akhirnya kita muter tuh ke perusahaan-perusahaan batu bara, nyari batu baranya. One by one. Susah waktu itu nyari batu bara? Ya waktu itu kan walaupun gimana pun, karena permintaan Cina gede-gedean bos waktu itu. Nah akhirnya saya datang ke satu perusahaan, kebetulan namanya Kideko waktu itu. Itu yang punya Korea waktu itu. Nah saya datang ke sana, saya masih ingat tuh, namanya Mr. Kim, jual apa marketing directornya. Saya ke sana, saya bilang, kita mau beli ini, buat ini segala macam. Terus dia bilang, lo ngapain beli batu baranya? Mendingan beli perusahaannya. Hah? Ada apa? Kenapa? Itu kan? Ya kita lagi proses divestasi. Nyari partner. Iya, nyari partner. Jadi udahlah proses itu jalan. Alhamdulillah kita memenangkannya. Malahan kita didukung financing dari Korea. Ya. Nah disitulah awal. Jadi bukan karena pegang duit sekolah. No, enggak. Tidak sama sekali. Dan disitulah akhirnya sama partnership sama Agus, ya. Terus di situ kita mulai cari financingnya, dapat financingnya. Nah pada waktu itu yang menjalankan langsung waktu itu ada profesional lah jalan di situ. Kita komisaris segala macam. Itu 2004 kita dapat tuh closing the deal. By 2005 kontrak si profesional ini habis. Pas duduk ngobrol, ini mana nih? Udahlah, musiknya jangan pakai profesional lah, kita sendiri aja gitu kan. Itu 2005 saya ingat. Ya udah, akhirnya duduklah saya sebagai direktur utama di yang namanya sejak akhirnya tahun 2005 yang akhirnya menjadi yang namanya Indika Energy. Nah, disitulah mulainya 2005 batu bara. Jadi yang tadinya multimedia itu main product jadi by product sekarang ya? Yes, makanya Indika lebih fokus ke energi. Makanya kalau nama Indika aja datangnya dari bisnis itu, karena awal kita bikin Indika itu nama Indika di 96 kita bikin. Nah itu karena industri multimedia dan informatika, Indika. Itu intinya. Jadi karena pikirannya mau ke bisnis sana. Ya tapi sometimes itu ya, dalam ketakdir ini kita nggak tahu jalannya kemana. Anda melihat itu sebagai apa ya? Itu pure luck atau kemudian ada effort yang dilakukan di situ? Saya percaya bahwa kalau kita bekerja keras, kita fokus, Tuhan kasih jalan. Ada jalan aja. And I do believe that. Dan itu mungkin akan terjadi di 2022 ya, mudah-mudahan ini selesai semua gitu. Bagaimana upaya kita merecover perekonomian kita ya? Yes. Ya pertama saya percaya sekali, karena gini ya, saya percaya bahwa sebagaimanapun kalau kita kerja dan kita fokus itu, saya percaya at any time waktu itu sebenarnya udah mau jatuh istilahnya, tapi kalau we work for it, kita fokus, ada aja jalan naik gitu ya. Nah jadi dan kehidupan ini kan ada ups and down, dan kita harus bisa menerima itu. Nah tinggal bagaimana kata-kata resilience sekali, ketangguhan. We have to be resilient. Gitu. Makanya saya punya ada my leadership ya, saya percaya nih, if you don't mind I share that ya. Sure. Itu adalah over the years saya mikir, saya bilang apa ya gitu. Dan saya bilang wah nih pengen bikin buku sih, pengen gitu. Tapi judul asa, harapan. Adalah pemimpin yang memberikan harapan dan memiliki harapan pada diri sendiri. Karena sebagai leader tuh tambah tinggi, I feel it is lonely on the top. Karena you nggak bisa share kan, you cannot share and you have to be strong gitu kan. Nah itulah yang proses kehidupan saya pikir itu asa. Nah leadership asa itu apa? Hanya authentic. Udahlah kita apa adanya.
we have to be, kita nggak bisa fake, we have to be ourselves. Ya inilah kita. Kita bisa belajar style leadership ya dari orang-orang, dari buku. Akhirnya setiap orang punya gayanya sendiri, punya gaya sendiri. Itu I believe that. So be yourself gitu kan. Nah itu authenticity. Jadi be authentic, original dan begitu. Itu A-nya ya. Terus S-nya adalah spiritual. Orang bilang mau keagamaan dong gitu. Iya, I do believe that religion matters. Bahwa saya percaya bahwa apa? Values. Itu yang spiritual. Jadi apapun sekarang di perusahaan pun saya bilang mesti ada visi, ada misi, tapi ada values. Karena values ini saya belajar dalam misalnya contoh ya di Indika kan very integrated. Bisnisnya sekarang Indika Indonesia macam-macam gitu. How do you put into one gitu? Kan kita grow Indika itu through kebanyakan adalah merger and acquisitions ya. Dalam prosesnya ini bagaimana kalau culture-nya beda-beda dan segala macam. Nah yang bisa mengikat itu the values. If we have similar values dan semua itu bisa ngunci. Walaupun industri berbeda-beda dan tadi culture beda. Nah jadi makanya aplikasi itu penting sekali dalam kehidupan. Nah itu makanya spiritual values. Dan the other A is agility. Being agile. Apa? Agile di otak saya adalah adaptif. Ya, yang pertama adaptif dalam situasi, yang kedua adalah inovatif. Yang ketiga resilience. So that's my philosophy of leadership gitu ya. Jadi that's I believe along the way of my life ya itulah yang saya pikir ini. Oke. Itu baru pembukaan aja. Saya akan memulai dengan strike one saya yang apa namanya yang sudah saya siapkan. Strike pertama saya adalah Arsyad Rashid ini kita jarang dengar. Wartawan juga dengarnya bosnya Indika. That's it. Yes. Terus tiba-tiba muncullah nama ini masuk dalam bursa Kadin. Konon kabarnya nama Anda memang ditimang-timang oleh orang penting di negeri ini. Arsyad Rashid sejak awal dipilih presiden untuk jadi ketua Kadin. Benar nggak? Waduh, kalau saya gini, suatu kehormatan kalau demikian. Tapi saya ingin mengatakan bahwa balik-baliknya ini I'm running for myself, ya kan. Dan itu juga suatu proses. Kenapa terus tiba-tiba? Ya kan selama ini kan Anda lebih banyak di corporate ya. Ini kan lebih ke namanya networking dan lain sebagainya, itu kenapa? Iya, selama ini kalau kapal saya bilang saya kapal selam. Gue di bawah aja gitu kan, datang ngeliat, ngelirik, turun lagi, jalan lagi gitu bos. Tiba-tiba muncul, orang bertanya semua. Ya, pertama karena saya sakit, I got COVID, dan waktu saya di rumah sakit, that was my turning point mungkin. Tahun berapa tuh? Tahun 2020. 2020 Desember. Bulan Desember. Bulan Desember 2020. Desember 2020 I will not forget gitu kan. Saya kena COVID. Parah? Nggak terlalu parah. Karena nggak ada komorbid juga. Nggak ada komorbid, alhamdulillah. Ya tapi being di rumah sakit sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak boleh apa-apa, makanan nggak semua nggak ada bos. Itu benar-benar you shut off. Itu lo benar. Retreat beneran ya? Oh bos, bukan retreat lagi. Dokter cuma datang sehari sekali. Yang lainnya pakai video call. Ya paling nurses aja ya, suster datang gitu. Wah, you are quiet. Everything is just quiet. Di situ, saya merasa, wow. Dunia ini, hidup ini. Suddenly, if the boss gitu ya kan Allah. Just like that. Itu kena sekali saya. Di situ I was my turning point sebetulnya. Then after that, lebih lagi nih, udah keluar, aduh alhamdulillah kan tahun baru masih bisa bersama keluarga tuh waktu itu. Dokter bilang, ini habis gini darah Anda takutnya kental segala macam, tolong di jantungnya diperiksa, dipakai Eko. Bukan eko, kateter. Kateter. Karena dia bilang supaya akurasi, karena masalah ini. Ya udah, terus waktu itu saya ingat tanggal 7 Januari tuh saya di kateter. Karena saya ingat saya pas itu si istri saya nanya kan, you want me to company? Enggak lah, it's okay. Dia bilang gitu kan, are you sure? Ya, udah, cuma itu sebentar. So I went ke rumah sakit di Bethesda itu. Udah dong, terjadi dong. Pas dimasukin dia bilang dokter di situ lihat, Pak,
blockage. Ada 80%. Ada tiga, 80%, 70-an, 75 sama 80%, ada tiga. Terus dokter nanya, gimana? Mau kita ini aja nanti dulu, selesai dulu. Mau bypass? Enggak, atau langsung di situ tembak. Oh, Kan pakai balon di situ. Terus saya pikir ini udah dimasukin, udah begini. Tanggung ya? Tanggung dong, kata Bang. Ya udah dok, jalankan aja. Berarti masih belum harus bypass ya? Enggak. Cuman pakai ring. Iya, ring. Jadi saya udah bintang 3 bos, karena 3 bintang. Tapi pada waktu itu bilang begitu, sampai waktu itu kan mesti tanda tangan tuh. Yeah. Saya bilang, wah kan istri nggak ada. Yeah. Untung bawa ajudan bos. Saya bilang, dok, boleh nggak dok? Dia bilang, ajudan tanda tangan, beneran itu. Tapi Pak, abis itu Bapak tanda tangan lagi ya, takut juga kan dia. Nih, bilang, udah, ini karena kan ada rekaman juga nih dok, pasti gini kan jelas lah saya bilang. Udah, akhirnya lakukan 3. 2 event itu change my perspective. Ya. Selama ini bukan berarti selama ini I'm not thinking about impacts ya, yang bisa saya lakukan dalam kehidupan. That's why saya buat Yayasan Indika untuk Indonesia, karena salah satunya adalah bagaimana untuk membuat aktif impactful. Juga di Yayasan Cinta Anak Bangsa katanya? Yes, tadinya saya juga aktif. Jadi tapi yang kalau Yayasan Cinta Anak Bangsa kan itu Vera ya untuk yang ini kan. Tapi kalau yang Yayasan Indika untuk Indonesia ini dibangun pada waktu itu kita ciptakan untuk membangun building character of bangsa, yang dimana mempromosikan ya kebinekaan tunggal ika, bicara mengenai pluralisme, bicara mengenai toleransi, bicara itu gitu semua ya. Nah, setelah ini I thought to myself, maybe I should do more impactful thing lagi, yang lebih daripada itu. Kenapa Kadin? Nah, kalau kenapa Kadin? Karena gini, tadinya nggak ada pikiran sama sekali. Ya. Ada senior yang sebelum saya sakit waktu itu di bulan Oktober tuh pernah ngomongin, saya bilang bos ngapain gua, nggak lah, itu kan, jadi gitu. Nah cuman kan itu masuk ya, gitu. Dan beberapa senior ngomong kayak ini, tapi sejak pas Desember dan Januari itu, then I start to think, apakah itu ya, gitu. Gitu. That's how it started sebetulnya. Dan dari situ ya of course, dan saya mulai coba. Jadi bukan di endorse dari istana terus cat maju cat gitu kan kayak gitu. Enggak lah, terus dari situ saya muter-muter, bertemulah sama senior-senior, ya kan, pengen tahu Pak ini gimana nih pendapatnya. Saya ketemu A, ketemu B, itulah ada yang, ya, of course lah ada teman-teman di pemerintahan, ada yang di swasta, pengen tahu pendapat. Ya, nah dari proses itu sendiri akhirnya semua bilang ya udah kalau memang ini jalan cat ini gini. Mereka banyak yang dukung lah gitu. Cuman sampai ya banyak senior lah yang saya ketemuin. Terus akhirnya makanya baru saya decided itu di bulan Februari. I decided bulan Maret saya deklarasi. Gitu. Dan sebelum itu pun sebetulnya saya udah ya tadi saya ketemu Rosan sebagai ketum baru waktu itu, saya bilang San begini. Saya juga ketemu Anin gitu kan. Dia bilang, Nin, gue mau jalan nih gitu kan. Gimana reaksi dia pertama kali? Kaget pertama kali waktu pas awal itu kan. Terus saya bilang sama kita ngobrol, Nin, kalau sampai ini jangan sampai kita musuhan ya. Kan gitu teman lama nih bos. Karena I know him since the crisis 98 gitu sama Anin. Nah, jadi saya bilang jangan sampai kita ini. Dan biasanya Nin, kayak kita kalau bisa kita makan nih terus-terusan 2 minggu sekali kayak atau gimana kita supaya bisa komunikasi bagus gitu. Jadi that's what happened gitu. Terus ya akhirnya you know the story, akhirnya saya saya dan Anin diskusi banyak, kita diskusi, orang nggak tahu kan, orang pikir kan kita nggak ada diskusi gitu. Ya, orang di luar menyangka kayak kita udah mau wah gimana ya. Tapi ada nggak kita ngobrol? Akhirnya kita menyamakan pemikiran. Akhirnya ada kesepakatan bahwa this time Anin berikan pada saya untuk ini kan. Akhirnya kita tetap berdua. Anin juga ketua Dewan Pertimbangan, saya sebagai ketua umum. Ada perannya juga lah. Ada peran juga sama masing-masing. Dan kita inikan juga bagaimana menggabungkan program pemikiran dia dengan ini kita inikan ya kan. At the end kan gini. Kadin itu kan lebih besar daripada Arsat ataupun si Anin, ya kan. Dan Kadin ini kan adalah rumahnya pengusaha, not only yang besar, menengah, kecil,
mikro, sampai ultra mikro. Jadi itu yang terjadi akhirnya. Tapi berapa besar sih representasi mikro dan ultra mikro di Kadin? Kita lihatnya yang mentereng-mentereng aja tuh di dalam. Ya, dia mesti dilihatnya gini. Berarti itu bicara kepengurusan, ya kan. Kalau bicara kan kita mesti balik kepada undang-undang. Undang-undang Kadin tahun 87, Undang-Undang nomor 1 tahun 87 yang dimana dikatakan bahwa semua perusahaan milik negara, perusahaan milik swasta ataupun koperasi itu adalah bagian daripada Kamar Dagang dan Industri, termasuk asosiasi-asosiasi. Jadi kayak HIPMI, kayak Apindo, kayak Gapensi, kayak semua tuh yang usaha, semua itu adalah bagian dari Kadin. Asosiasi semuanya bagian dari Kadin. Nah, jadi inilah rumahnya dan inilah satu-satunya organisasi yang lahir atas undang-undang. Jadi dikatakan kita ini lembaga negara yang independen, ya kan? Gitu. Jadi dan jadi kalau bicara semua itu ini cuman sekarang di dalam itu juga clear dalam ini bagaimana memperbesar usaha kecil dan menengah di sana untuk diperbesar melakukan itu. Nah, itu ada di undang-undang gitu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang makanya motonya Kadin ini sekarang kita buat adalah inklusif dan kolaboratif. Inklusifnya semuanya loh. Industri, semua industri. Juga tidak ada favoritisme terhadap satu industri. Semua harus terbuka ya. Kolaboratifnya adalah bagaimana bisa bekerja sama sebagai strategic partner, karena itu juga tertulis di undang-undang sebagai strategic partner daripada pemerintah. Dan pemerintah memang punya hak untuk melakukan istilahnya supervising ada di undang-undang gitu ya. Nggak independen dong kalau kayak gitu. Bukan, bahwa kan yang dari konteks apa? Kalau memang konteksnya bukan supervising dalam arti kata apa yang dilaksanakan, tapi secara organisasi berjalan bagaimana ya. Tapi bicaranya, makanya saya bilang, kita nih sama pemerintah sebagai strategic partner. Dibilang, berarti apa kata pemerintah, yuk ikut-ikut aja, kan gitu. Itu makanya katanya pengusaha mendukung penambahan periode, ini slide kedua. Katanya pengusaha ada di balik wacana perpanjangan periode presiden dari 2004 ke 2027. Gitu. Gimana tuh? Pertama gini, kalau bicara, kita satu persatu kita bicara ya. Tapi kalau bicara pertama tadi, sebagai strategic partner pemerintah, ya kan, di sini adalah bagaimana kita harus bisa mengkritik. Dan itu kita lakukan. Tapi kan tidak perlu di publik kita lakukan. Kita push dengan policy-policy. Dan asosiasi tahu, misalnya contoh kemarin kita ke Kementerian PUPR, kita bicarakan, Pak, ini ada beberapa hal yang gini gitu kan. Ada teman-teman asosiasi misalnya kayak, itu senang sekali. Kenapa? Dari industri itu. Wah, Pak, berani bicara ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bicara datang, kita santun, kita katakan alasannya apa, ya kan? Dan diterima. Belum tentu semuanya oke, kita negosiasi, kita bicara di situ. So jadi bukannya hanya mengatakan di yes man, we are not that. Karena di sini penting kehadiran Kadin itu sebagai balancing, check and balances dalam konteks ekonomi, dalam kita usaha untuk pemerintah, ya. Nah, terus kalau kita then to your strike penambahan, saya tanya, I think ini gimana? Loh, kita melihatnya proporsional dulu, saya bilang. Yang pertama, ini pengusaha yang ini, pengusaha kan banyak ya. Ada pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, mikro, ultra mikro banyak. Ini pengusaha semua. Pengusaha yang mana nih? Pengusaha yang mana kan banyak pengusaha ya. Nah, tapi kalau berbalik mengenai, ini ada perpanjangan bagaimana? Gitu. Saya mengatakan bahwa semua opsi harus dibuka. Ya. Tapi pertama harus dilihat mengenai hukumnya. Ya. Apakah memang bisa atau tidak dan bagaimana? Ya. Tapi terus bertanya lagi, kenapa ada yang mau hal demikian untuk perpanjangan? Itu juga mesti lihat kan, opsi itu kenapa terjadi? Karena di perusahaan kan selalu kita membuat skenario planning, bos. Ya, skenario A, B, C, D kita terus lihat terus semua. Jadi semua harus kita lihat opsi-opsi ini. Nah, contoh perpanjangan ini, yang menjadi ini adalah bahwa kenapa ya ada isu ingin ada perpanjangan? Kalau kita melihat itu, kita lihat dulu keadaan kondisi hari ini. Ini apa sih? Kebanyakan mungkin yang melihat ini lagi pandemi, lagi susah, nggak stabil, belum stabil, gitu kan? Ya reason itu. Jadi dengan demikian mungkin perlu stability. Kenapa? Kalau sekarang ini kita lagi pusing ngurusin mengenai pandemi ini kesehatan dan belum selesai. Waktu itu kan mikir 1 tahun ya, ternyata 2 tahun pandemi ini gitu.
So reasoningnya oke lah, valid semua. Tapi balik tadi kan, tatanan hukumnya bagaimana? Itu kan kita bicarakan ya. Tapi yang paling utama ya dari semua ini kalau saya mengatakan, bayangan saya sebagai sebuah bus, saya selalu mengatakan, kita ini semua penumpang di dalam bus. Kita semua masuk ke dalam bus. Kalau kita mau masuk ke dalam bus, ada supir, ada kondektur. Apakah kita sebetulnya sangat memikirkan bagaimana supirnya, siapa supirnya, siapa kondekturnya? Atau yang paling penting untuk kita, bukan sebelum itu, bus ini mau kemana? Tujuannya. Jadi sebetulnya yang paling penting kita sepakati tujuan daripada bus ini mau kemana, yaitu Indonesia. Tadi dikatakan awalnya Indonesia emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Oke, arti kemerdekaan dalam 100 tahun kayak gimana sih Indonesia? Kita ngelihatnya sama nggak? Ya kan? Oh, kita 5 besar ekonomi dunia. Dari situ oke, Indonesia sehatnya apa sih? Oh, anak-anak Indonesia makannya ikan atau makannya daging? Atau apa? Secara pekerja kayak gimana? Secara usaha kayak gimana? Ini kita bayangkan bersama, ya kan? Nah, yang paling penting mungkin itu. Bagaimana dengan itu kalau udah naik busnya yakin udah track ke situ. Supir bisa kita pilih. Ya kan? Tinggal kita lihat setiap orang punya pilihan, Bos. Pilihannya beda-beda. Ada yang suka ngebut, ada yang slow, ada yang ini, ya kan? Nah, tinggal nanti kita bilang sama supirnya, kalau tujuan itu pelanan nih, kencangan dikit. Kalau kencangan stop, Bos. Atau bilang kok naik jangan apa mesti naik tol lah biar agak cepet. Nanti baru ini lagi. Jadi kita jangan terperangkap dengan siapapun. Tapi jangan pernah kita tapi itu pada akhirnya akan mengabaikan asas demokrasi dong yang kekuasaan pemerintah, kekuasaan presiden itu harus dibatasi 2 periode supaya nggak terjadi kekuasaan totaliter, orang bisa semena-mena gitu. Dan kapan-kapan juga kita sadar kalau kita naik bus biasanya yang berkuasa supirnya deh, semua mau supirnya biasanya gitu. Dagang ugal-ugalan nggak atau enggak kan? Tapi paling dikit, Bos, tahu kita tujuannya kemana. Nah, kita jangan salah pilih supir dong. Yes, tapi tujuannya dulu, biar kita tahu tracknya mau kemana. Saya mengatakan tadi bahwa perpanjangan itu, kan ini konteksnya beda. Tadi saya mengatakan yang lebih penting ini adalah bagaimana tujuannya, itu dulu, ya kan? Sambil supirnya kita cari, yang mau kayak gimana kita, yang cocok untuk membawa ke track itu, menuju tujuan sana, itu, ya. Balik ke tadi. Ya tinggal kita lihat opsi-opsi ini. Kalau hukumnya nggak bisa ya nggak bisa. Syarat utama tuh hukum, aturannya. Aturan dong, hukum dan juga kita mesti bicara ya dari selain itu adalah bagaimana ya bahwa negara ini untuk maju ke depan ini itu saya lebih mementingkan tujuan yang kita sepakati bersama secara bangsa. Karena selama ini menurut saya menghargai Pak Jokowi dalam konteks ini apa yang dilakukan, so many things yang dilakukan dan dilakukan membangun infrastruktur di dalam zaman yang dimana susah loh itu. Tapi the bad is waktu itu kalau kita membangun infrastruktur kita akan ketinggalan, akan inefisien gitu. Walaupun berdarah-darah ya seperti kereta cepat misalnya dan. Bos di dalam perperangan kalau kita perang ini kan there is a lot battles. Ya kan menuju kemenangan perang itu. Battles ada yang menang, ada lose the battles, win the battles untuk menuju sana. Pertempuran boleh kalah, tapi peperangan harus menang. Yes. Nah itu yang harus kita lihat dari sisi itu, yang mana balik lagi paling sedikit sekarang coba bayangkan kalau di Jawa aja kita mau naik tol dari sini all the way bisa. Nah ini saya terkait dengan infrastrukturnya sedikit aja. Banyak sebelumnya di Kadin terutama itu mengkritisi pemerintah. Kenapa sih proyek-proyek infrastruktur misalnya melibatkan banyak sekali perusahaan pemerintah, sementara perusahaan swasta nggak terlalu banyak dilibatkan. Anda masih sepakat dengan itu atau? Ya, jadi kan gini, saya bilangnya. Pertama, saya ingat balik di Rapimnas Kadin tahun 2019, karena kebetulan waktu itu saya ketua penyelenggara, jadi ininya ketua penyelenggara. Nah, pada waktu itu kebetulan presiden nggak bisa hadir, akhirnya minta rekaman beliau. Di setel tuh rekaman beliau kan ngomong. Di situ beliau mengatakan, yang harus diutamakan adalah swasta nasional, baru BUMN, baru negara. Jadi supaya ini didulukan. Nah itu kata-kata beliau loh waktu dalam Rapimnas. Nah ini kan prosesnya berjalan, Bos. Itu 2019. Nah sekarang kita di tahun 2022.
Nah, misalnya contoh Pak Erik, udah sini kok, dia akan cut misalnya nanti anak-anak cucu-cucu dan segala macam yang harus dilakukan. Ini memang perlu waktu kan, proses. Dan memang saya mengatakan kalau BUMN itu kan hanya untuk bicara strategik. Yang di strategik di mana harus hadir, itu ada BUMN. Tapi kalau yang di mana sudah bisa swasta nasional, sebaiknya diberikan. Makanya salah satunya adalah kita selalu fight. Dan komitmen itu, dan saya bicara sama Pak Erik mengatakan ya udah, komitmen itu bersama. Akhirnya kenapa? Sampai di Kadin for the first time ya, WKU, Wakil Ketua Umum, BUMN, itu ada Pak Tiko di situ kan. Kenapa? Itu bagian bahwa BUMN itu hanya bagian daripada yang namanya keluarga besar perusahaan di Indonesia. Gitu. Jadi tidak boleh diinikan, harus diinikan. Jadi dengan demikian apa yang kita push terus supaya tadi. Tapi kan gini, bicara kebijakan, tapi juga salah satunya kan kalau bicara manusiawi, setiap direksi dan di perusahaan BUMN juga punya KPI kan. Ya KPI-nya kan jelas, gimana profit di bawah dan segala macam. Jadi mereka mau usaha terus gitu bos ya. Nah tapi ya ini yang harus dirubah kebijakan-kebijakan tadi. Tapi again, still fokus bahwa utamanya tadi bahwa bagaimana swasta nasional bisa melakukan, baru badan usaha milik negara, barulah pemerintah. Oke, ini strike 3 ya. Ini pertanyaan yang agak, saya juga baru dapat recent nih. Katanya battle-nya Arsyad nih nggak berhenti sampai di Ketua Umum Kadin. Katanya juga akan masuk ke dunia politik dan siap mengambil alih kepemimpinan salah satu partai besar. Waduh, mati gua. Bener nggak tuh? Enggak lah, aduh. Politik is not your thing? Atau enggak ini. Say no to politics atau gimana? Enggak, bukan. Begini, Kadin pun politik tapi bukan politik kekuasaan. Betul. Ya, Kadin itu politik kesejahteraan. Ya. Saya baru hadir di sini, saya ingin menyelesaikan yang ada di. Makanya orang bilang ini konsolidasi aja di latihan politik. Kemudian nggak saya hargai dong. Semua orang kan punya hak untuk berpendapat dan mengira, memproyeksikan dan segala macam gitu kan. Berimajinasi silakan gitu kan. Tapi niatan saya enggak. Niatan saya mau fokus menyelesaikan ini semua. Terus orang bilang, ya Ayan karena sebelum tadi bertanyakan, jadi tanya dulu aja. Habis gitu Bang, ya tapi ntar kalau itu gimana? Gitu. Bos, tunggu, niat saya clear. Tapi pengalaman nih, Bang ya saya potong ya. Pengalaman orang di Indonesia memang ketika ditanya mau masuk politik jawabannya enggak. Tapi abis itu jadi. Enggak, tapi kan gini, tadi kata-katanya politik kan. Yeah. Tapi kalau bicara, saya kan dari awal pun I'm thinking Amin Kadin itu sebagai amal ibadah. Saya bicara apa yang saya bisa lakukan terhadap impact pada bangsa ini yang saya bisa berikan. Dan saya berpikir Kamar Dagang tepat. Saya sebagai pengusaha, saya bisa sharing network saya bisa sharing pengalaman saya bisa sharing itu semua untuk semua pengusaha. Ya. Nah, jadi buat saya adalah masalah amal ibadah. Ya. Jadi mau bicara apapun nggak pernah talk about politics. Terus ditanya Mas itu kalau namanya takdir, saya juga nggak boleh itu. Takdir itu jalan dan yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan Maha Esa yang tahu itu. Dan itu adalah takdir kalau apapun yang terjadi di depan. Jadi bukan nama trying to hak ini, tapi you tanya apa adanya. Kalau ditanya sekarang, no. My commitment is to ini dengan masyarakat. Nanti kalau misalnya iya kita akan ngobrol lagi berarti ya. Ya itu kan kalau bos. Ya, semuanya berapa tahun ke depan. Tapi memang itu santer banget suaranya dan partainya tuh bukan partai kaleng-kaleng lah gitu. Ini partai besar yang katanya Arsyad siap nih untuk kesana. Nggak ada. Jadi please nggak ada, jangan sampai juga orang mengira macam-macam. Ya kan ini ngomong dari saya nih. Tadi kan mengira saya hargai. Tapi no. Nggak, buat saya di Kadin. Nggak ada pikiran mau apa tadi bilang mau ambil partai politik lah apa segala macam. No, nggak ada. Bahwa saya punya teman di semua partai politik yes. Karena teman Kadin juga orang bermacam dan di sini kan kita bicara semua warna. Di Kadin itu kita bicara juga semua warna, ya kan kita bicara merah putih kepentingannya. Jadi, tapi I want to clarify sekali lagi, jangan sampai ada pemikiran tidak ada rencana si Arsyad mau apa tadi bilang apa mau ambil mau ini. Bukan ambil sih, artinya siap untuk maju sebagai salah satu inilah kandidat untuk jadi top leadernya. Top leadernya? No, saya di Kadin aja. Amin Kadin aja. Clear, Amin Kadin aja cukup. Jadi jangan sampai ntar ada gitu kan macam-macam. Kalau ditanya mimpi yang belum tercapai apa? Mimpi yang belum tercapai.
Setelah semua yang Anda lalui, setelah Anda memiliki apa yang Anda punya sekarang? Yang belum terjadi. Saya bisa bangga memberikan bahwa I have done something for the country. Saya rasa. Kenapa itu Anda? Karena selama ini Anda lebih banyak di private sector. Iya, tadi kan I've been always in private sector. Dia melakukan hal tapi nggak banyak. Tapi di Kadin ini juga mulai kan ya, I can do something untuk dari konteks bagaimana ekonomi di Indonesia, bagian dari itu ya semua ini. Dan ini yang menjadi buat saya yang penting. Tapi kan it's not done yet, baru suatu proses perjalanan. Jadi harapan saya nantinya saya bisa bangga melihatkan, oh I've done something untuk bangsa ini, yang saya bisa ngobrol sama cucu saya. Saya telah melakukan sesuatu. I've done something. Itu mungkin orang bilang kebahagiaan itu apa? Tadi setiap orang punya titik kebahagiaan yang beda-beda. Apa satisfaction terhadap apa yang Anda inikan? My satisfaction is mungkin tadi baliknya bahwa if I've done something for this country, for the bangsa ini, yaitu Kadin ini sekarang ini adalah tempat yang saya lakukan. Itu barulah saya mengatakan alhamdulillah. I've done something, and so at least saya harap tuh karena selalu bilang gini kalau di dalam. Dan itu nggak harus lewat politik ya? Balik lagi gue nanya. Kan saya bilang kalau bilang tadi bicaranya politik kan, saya kan bilang kalau politik kekuasaan saya nggak ikutan kan, tapi kalau politik kesejahteraan saya ikutan. Kenapa? Itu adalah Kadin, politik kesejahteraan, ya kan. Nah, jadi itu. Oke. Ini terakhir nih pertanyaan saya. Ada strike lagi? Enggak. Nggak apa-apa sih, Udah terusin lagi. Barangkali sebelum kita sudahi nih, Pak Ketua Umum, ada kata terakhir yang mau disampaikan? Buat saya sih, mungkin buat generasi muda yang ya milenial, Gen Z, dan ini semua. Coba kita bersama-sama membangun negara ini, merajut negara ini, dan baca deh Pancasila, resapi Pancasila, karena itu yang mengikat kita bersama. Dan harapan saya di situ kata yang paling besar itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu adalah suatu kekuatan. Jadi hargailah, kita saling menghormati antara satu sama lain. Dan itu akan membawa kita bersama ke dalam proses aman dan kesejahteraan. Itu yang mungkin saya utarakan.